Allah menjamin para sahabat Nabi ini masuk surga tanpa hisab karena keimanan dan kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Harafar yang dirahmati Allah? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talhah di surga, Az-Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Para sahabat Nabi ini juga sudah melewati berbagai ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selama hidupnya dan berhasil melewatinya berbekal iman dan takwa. Lantas siapa sajakah 10 sahabat Nabi tersebut? Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abu Bakar Asy-Syiddiq merupakan sahabat pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga termasuk ke dalam orang-orang golongan pertama yang mempercayai Nabi Muhammad dan memeluk agama Islam. Setelah Nabi Muhammad wafat, beliau jugalah orang pertama yang melanjutkan kepemimpinan Nabi Muhammad. Ketika Nabi menyiarkan agama Islam di tanah Arab, Abu Bakar Asy-Syiddiq selalu menemani dan menjaga Nabi Muhammad SAW. Beliau pun adalah orang yang menemani Nabi pada saat melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Meskipun ancaman pembunuhan kerap ditujukan kepadanya, Abu Bakar tak gentar dan terus maju membela Islam. Sifat-sifat yang perlu diteladani dari sosok beliau adalah lemah lembut, penuh sabar dan selalu berkata jujur. Oleh sebab itu, gelar Asy-Syiddiq yang berarti berkata benar disematkan untuk beliau. Dari sumber-sumber sejarah Islam banyak dikatakan bahwa Abu Bakar adalah seorang yang dikenal sebagai pedagang dan hakim yang memegang kedudukan tinggi di masanya. Orang-orang yang terpelajar dan dapat menafsirkan mimpi. Nabi Muhammad sangat mempercayai Abu Bakar. Di akhir hayat Nabi, beliau menunjuk Abu Bakar untuk menggantikannya sebagai imam sholat berjamaah. Ini juga merupakan suatu pertanda bahwa kelak beliaulah yang akan menggantikan Nabi Muhammad sebagai khalifah umat muslim. Setelah Nabi Muhammad wafat, Abu Bakar meneruskan kepemimpinan di Madinah selama periode 632 sampai 634 Masehi. Keputusan mengenai penunjukan Abu Bakar sebagai khalifah diambil berdasarkan musyawarah dengan alasan sebagai berikut. Pertama, Abu Bakar Asy-Syiddiq adalah orang pertama yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Kedua, Abu Bakar Asy-Syiddiq adalah orang yang setia mendampingi Nabi Muhammad ketika hijrah ke Madinah. Ketiga, Abu Bakar adalah sosok yang sangat gigih dalam melindungi orang yang memeluk agama Islam. Keempat adalah beliau adalah imam sholat pengganti Nabi Muhammad ketika sedang sakit. Umar bin Khattab. Sahabat Nabi yang kedua yang termasuk dalam 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab. Padahal Umar sempat memiliki niatan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW di awal-awal hadir di Mekah. Umar mendapatkan hidayah ketika mendengar saudarinya melantunkan ayat suci Al-Quran. Ia pun bertaubat dan langsung memeluk agama Islam tanpa ragu. Setelahnya, Umar menjadi salah satu khulafaur rasyidin yang paling berpengaruh dalam penyebaran agama Islam. Umar bin Khattab pun dikenal sebagai orang yang sangat pemberani, di mana ia tidak akan segan mengangkat pedangnya dan berjihad untuk membela agama Allah. Salah satu sifat yang harus diteladani dari beliau adalah berani bersuara untuk membedakan mana yang benar dan yang salah. Sifatnya terbentuk membuat beliau mendapat julukan Al-Faruq yang memiliki arti pembeda antara yang salah dan benar. Kepemimpinan Umar bin Khattab setelah wafat Abu Bakar sangat dikenal, bahkan membuat Islam tersebar hingga sepertiga dari penduduk dunia. Di bawah pimpinan Umar bin Khattab kala itu, agama Islam mulai meluas hingga ke Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, Armenia, dan daratan Eropa.
Beliau lahir di tengah keluarga yang berkecukupan, tidak kaya raya namun tidak miskin. Umar termasuk orang yang bisa membaca dan menulis, suatu kemampuan yang tidak banyak dimiliki oleh orang-orang pada masa tersebut. Saat masa jahiliyah dan sebelum memeluk Islam, Umar termasuk salah satu orang yang disegani. Tubuhnya yang kuat bahkan membuatnya menjuarai pertandingan gulat di Mekah. Ketika itu pula ada tradisi orang Mekah yang mengharuskan untuk mengubur anak perempuan hidup-hidup. Beliau pun termasuk salah satu orang yang tidak segan mengubur putrinya hidup-hidup dan sangat menyesali perbuatannya setelah masuk Islam. Beliau juga dikenal sebagai peminum dan pemabuk, akan tetapi setelah memeluk agama Islam, beliau sama sekali tidak pernah menyentuh alkohol. Utsman bin Affan. Utsman dikenal sebagai saudagar kaya raya di tanah Mekah. Meskipun memiliki kekayaan yang berlimpah, ia memiliki sifat yang patut diteladani, yakni dermawan, sopan, dan selalu bertutur kata lemah lembut. Juga selalu menggunakan hartanya yang melimpah untuk bersedekah, infak, dan berzakat. Utsman bin Affan juga dikenal sebagai pemimpin dengan tingkat kepedulian sosial yang sangat tinggi. Salah satu contohnya adalah beliau mewakafkan semua sumur yang bisa digunakan oleh masyarakat pada saat musim kemarau tiba. Beliau juga menjadi khalifah menggantikan posisi Umar bin Khattab. Di masa kepemimpinannya ada banyak kemajuan di bidang infrastruktur dan perkembangan Islam lainnya seperti membangun angkatan laut khusus orang-orang Islam pertama. Wafatnya Utsman bin Affan sangat mengharukan. Beliau wafat dibunuh oleh penyusup saat sedang membaca Al-Quran. Beliau pun wafat secara syahid dan hal ini pernah disampaikan Rasulullah jauh sebelum hari tersebut tiba. Sosok Utsman bin Affan akrab dikenal sebagai Dzunurain atau pemilik dua cahaya. Hal ini dikarenakan ia telah menikahi kedua putri Rasulullah yakni Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi selanjutnya yang masuk ke dalam 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yakni Ali bin Abi Thalib. Setelah istri Rasulullah SAW, Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib adalah orang kedua yang langsung percaya pada wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui Nabi dan memeluk agama Islam. Tak heran Allah pun menjanjikan surga tanpa hisab bagi Ali bin Abi Thalib. Kesetiaan Ali terhadap agama Islam pun sudah dipupuk sejak anak-anak. Beliau belajar langsung dari Nabi Muhammad SAW mengenai agama Islam. Sebagai umat Islam yang berjihad di jalan Allah, Ali bin Abi Thalib tidak pernah sekalipun absen dalam medan perang untuk membela agama yang beliau yakini yaitu Islam. Ali bin Abi Thalib bahkan pernah mengambil peran untuk menggantikan Rasulullah ketika kaum Quraisy mengincarnya. 3 hari kemudian Ali pun berangkat seorang diri menyusul Nabi yang sudah hijrah terlebih dahulu ke Madinah. Beliau melakukan perjalanan di malam yang gelap dan bersembunyi di siang hari untuk menghindari serangan dari kaum Quraisy. Sempat terjadi kekosongan pemerintahan setelah Utsman bin Affan. Umat Islam di Madinah pun membuat usulan untuk mengangkat Ali bin Abi Thalib yang juga menantu Rasulullah untuk mengisi jabatan khalifah berikutnya. Di masa kepemimpinannya banyak sekali tantangan oleh sebab terjadinya pemberontakan di sana-sini. Beliau pun menjadi khalifah terakhir yang mendapat petunjuk atau Khulafaur Rasyidin. Talha bin Ubaidillah, sahabat Nabi dari Quraisy ini banyak sekali mendapatkan julukan dari Nabi Muhammad SAW. Beliau menyematkan julukan Talha atau yang berarti baik hati, pemurah, dan dermawan. Pada saat perang Uhud, Talha menjadikan dirinya sebagai perisai guna melindungi Rasulullah dari serangan kaum Quraisy. Beliau rela berkorban melindungi Nabi Muhammad dari serangan panah menggunakan tangannya hingga terluka. Talha pun kehilangan jari-jarinya karena hal tersebut. Talha pun meninggal dalam keadaan syahid saat sedang berperang dalam perang Jamal. Nabi Muhammad SAW bahkan mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih bahwa jika seseorang hendak melihat syahid yang ada di muka bumi ini, maka lihatlah Talha Ubaidillah. Nabi pun menyebut nama beliau sebagai salah satu sahabat yang akan masuk surga setelah nama Ali bin Abi Thalib. Zubair bin Awam. Zubair bin Awam sudah memeluk Islam sejak usianya masih belia yakni 15 tahun.
Beliau sangat meyakini ajaran Islam sampai ikut berhijrah ke Habasyi atau Ethiopia, lalu kembali ke Madinah. Beliau merupakan saudara sepupu Nabi yang termasuk ke dalam golongan orang-orang pertama yang memeluk agama Islam. Hingga akhir hayatnya, beliau selalu setia menjadi pengawal dan penolong Rasulullah. Di awal keputusannya untuk memilih Islam sebagai agamanya, beliau harus menghadapi cobaan di mana beliau mengalami siksaan dari pamannya sendiri, yakni Naufal bin Khuwailid. Namun karena keyakinannya yang kuat, maka beliau tidak ragu untuk memeluk Islam. Allah pun menjaminkan surga untuknya dengan menggolongkannya ke dalam 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Abdurrahman bin Auf. Nama Abdurrahman bin Auf dikenal sebagai sahabat Nabi yang dermawan. Beliau termasuk orang-orang pertama yang bertauhid dan masuk agama Islam. Beliau juga masuk ke dalam golongan 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Abdurrahman bin Auf merupakan seorang pedagang yang rajin bersedekah. Meski demikian, beliau tidak ragu untuk turun ke medan perang. Dalam perang Uhud, beliau bahkan menerima 20 hujaman dan kehilangan giginya. Beliau juga termasuk ke dalam orang-orang yang ikut berhijrah bersama Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Dengan kemampuannya, beliau membawa seluruh harta yang dimilikinya. Namun di tengah jalan, penguasa Mekah yakni kaum Quraisy merampas seluruh hartanya. Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan saling berlomba-lomba untuk melakukan sedekah. Abdurrahman bin Auf dikisahkan pernah menjual tanahnya dengan harga 40.000 dinar. Hasil penjualan tanahnya beliau bagikan seluruhnya pada fakir miskin. Bahkan sebelum wafatnya pun Abdurrahman bin Auf menyedekahkan 400 dinar miliknya pada orang-orang yang berhasil selamat dari perang Badar. Meskipun sudah dijamin masuk surga, Abdurrahman bin Auf tak lantas menjadi sosok yang angkuh. Dirinya justru seringkali khawatir karena merasa bukan siapa-siapa. Bahkan setelah wafat, ia dimakamkan di dekat makam Rasulullah. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Waqqas dikenal juga dengan nama asli Sa'ad bin Malik Az-Zuri. Beliau adalah paman dari Nabi Muhammad SAW. Beliau berasal dari suku Quraisy, Bani Zurah. Sa'ad lahir di tengah keluarga kaya raya dan juga terpandang. Beliau memiliki pembawaan yang serius dan berpikiran cerdas. Abu Bakar adalah sahabat Nabi yang mengajak Sa'ad untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Setelah mendengar penjelasan Rasulullah SAW mengenai Islam, Sa'ad pun tersentuh dan setuju untuk memeluk agama Allah. Keputusan beliau mendapat tantangan keras dari pihak keluarganya, terutama sang ibunda. Ibu Sa'ad bin Waqqas mengancam akan bunuh diri dengan cara tidak makan dan tidak minum selama berhari-hari. Tubuh ibunya semakin kurus membuat Sa'ad sangat sedih. Akan tetapi hal tersebut tidak menggoyahkan niatnya untuk tetap berada di jalan Allah dan masuk Islam. Ibunda Sa'ad bin Waqqas pun menyadari tekad bulat anaknya dan menyerah lalu mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Meskipun sangat menyayangi ibunya, Sa'ad sadar bahwa kecintaannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar. Nama Sa'ad bin Waqqas pun menjadi bagian dalam sejarah karena beliaulah orang pertama yang melepaskan anak panah untuk membela Islam dalam perang Uhud. Dalam setiap peperangan, tentara muslim akan menjadi lebih tenang tatkala Sa'ad bin Waqqas hadir di tengah-tengah mereka. Kemampuan Sa'ad dalam menaklukkan musuh, ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perhatiannya lah yang menjadikan tentara muslim lebih tenang. Sa'ad memang terkenal karena kegagahan dan keberanian beliau dalam berperang. Bahkan setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Sa'ad menjadi prajurit yang diandalkan oleh para khalifah. Beliau meninggal di usia 80 tahun dan termasuk sahabat Nabi yang tutup usia paling akhir. Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid adalah nama berikutnya yang termasuk ke dalam 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Beliau termasuk golongan as-sabiqunal awwalun atau orang-orang yang pertama yang masuk agama Islam. Sa'id bin Zaid merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW dari kaum Muhajirin. Beliau mulai memeluk Islam setelah ajarannya masuk ke Mekah.
Bersama istrinya yakni Fatimah bin Khattab, yakni adik dari Umar bin Khattab, Sa'id bin Zaid memeluk agama Islam dan setia membela agamanya hingga akhir hayat. Sa'id selalu turun ke medan perang manapun yang diikuti oleh Rasulullah kecuali perang Badar. Di awal keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Sa'id banyak mendapatkan tekanan dan siksaan dari kaumnya sendiri, termasuk Umar bin Khattab yang saat itu belum memeluk agama Islam. Umar pernah memukulnya hingga darah segar mengalir di wajah Sa'id bin Zaid. Namun, Sa'id bin Zaid tetap sabar menerima cobaan tersebut dan ternyata hal itulah salah satu yang membuat Umar terenyuh dan luluh hingga memutuskan untuk masuk Islam. Selain sabar, Sa'id juga terkenal gigih dan gagah berani dalam peperangan. Beliau bahkan ikut menaklukkan negeri Syam yang dikenal dengan negara Suriah dan sekitarnya. Beliau wafat setelah para sahabat Nabi yang lainnya meninggal dunia terlebih dahulu. Beliau pun menangisi kepergian para sahabat Nabi yang telah mendahulinya. Abu Ubaidah bin Jarrah. Beliau adalah sosok yang dikenal sebagai pemimpin para pemimpin atau Amirul Umara. Hal ini pun pernah diriwayatkan dalam sebuah hadis yang sahih. Ia termasuk salah satu muhajirin dari kaum Quraisy Mekah. Abu Ubaidah bin Jarrah masuk Islam melalui perantara Abu Bakar As-Siddiq. Beliau memeluk Islam di awal-awal keislaman sebelum Nabi Muhammad SAW masuk ke Darul Arqam. Beliau termasuk sosok yang aktif terjun ke medan perang bersama Nabi Muhammad. Dalam perang Badar, tercatat Abu Ubaidah membunuh ayahnya sendiri. Ayahnya merupakan orang kafir yang sangat menentang Islam. Sejarah lain mencatat kalau saat perang Uhud, Abu Ubaidah melindungi Rasulullah dari serangan musuh. Dia kehilangan 2 giginya ketika itu. Meskipun banyak sekali hal berat yang terjadi selama perang, Abu Ubaidah tidak pernah menyerah untuk terus berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kepemimpinan Khalifah Abu Bakar, Abu Ubaidah ditunjuk sebagai panglima perang yang maju melawan kekaisaran Romawi. Sahabat Harafar yang dirahmati Allah, demikianlah kisahnya. Semoga kita mendapatkan hikmah dan pelajaran dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.